Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Sepertinya setelah keluar dari tempat ini, aku harus melakukan perjalanan jauh nih. Kita sekarang pergi ke sebuah, bukan pertarungan sih, pertarungan, tapi orang-orang yang memakai topeng dan baju zirah, mereka mendominasi. Orang yang tengah berkata, masih ingin bertarung. Orang setengah hewan yang kiri berkata, kami tidak akan menyerah. Lalu dia melihat ke belakang dan dia melihat Chenmo. Saudara Tali, kami membutuhkan pertolonganmu. Saudaraku, di mana semua anggota timmu? Oh, aku. Cuma aku doang kok. Aduh, lebih baik kau pergi aja deh. Kami nggak ingin kau dalam bahaya. Kau orang baik ya. Lalu Chenmo maju. Chenmo berkata, tapi kalian semua seharusnya berkomplotan dengan mereka. Dasar congkak. Duduk. Chenmo dengan sekali tendangan atau dorongan lah, si baju zirah dibuat duduk. Hah? Si manusia setengah hewan berkata, hebat banget, saudaraku. Apa kau adalah petarung terkuat di Tali? Chenmo merespon, bukannya kau sudah mendapatkan pencerahan menyeberangi sungai? Dan kau masih heran? Hah? Pencerahan? Sungai? Aku nggak mengerti sama sekali. Sama, dalam hati Chenmo, aku harus menyembunyikan kekuatanku dari orang-orang Tali untuk membuat mereka mundur. Chenmo berkata, kau ingin bertarung? Mereka semua menyiapkan skill untuk menyerang Chenmo. Dan kita melihat ada sebuah cahaya dari atas Chenmo. Oh, kau mau menjebakku? Baguslah, kalian semua ada di sini. Aku bisa menghabisi kalian semua sekaligus. Tianxuan Senchuan. Bentuk ketiga, hantaman semesta. Woi, beda lagi akhirnya skillnya, baru lagi tuh. Chenmo menyerang mereka dan akhirnya mereka bertiga pun kabur. Kabur, benar-benar menakutkan. Bung, terima kasih. Chenmo merespon, iya sama-sama. Aku sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku masih harus melakukan perjalananku. Kita pun lompat di hari ketiga di pertandingan kedamaian. Rugi banget, selama 2,5 hari aku meneliti sendirian. Aku nggak mendapatkan petunjuk apapun. Lalu Chenmo ternyata udah mengumpulkan banyak sekali inti monster buas. Selama beberapa jam, arena pertarungan perdamaian akan ditutup sebentar. Akan kubiarkan pihak pusat yang mengambil alih. Aku harus memprioritaskan Tali dulu sebelum kita berkumpul kembali dengan mereka. Loh, energi permata ini terasa kuat. Apa mereka merasakannya satu sama lain? Apa terjadi hal yang buruk? Brengsek, rupanya kalian bersekongkol ya. Pute, berani sekali kau mengkhianati kami. Orang ini setengah beruang adalah Pute, pemimpin regu dari Warland. Kapten Chi, aku minta maaf ya. Saat ini Tali menjadi prioritas kami. Aku harus melakukan ini demi negaraku juga. Sudah kuduga, para hewan ini emang gak bisa dipercaya. Tapi kita sudah mencapai babak akhir. Bagaimana bisa kita tiba-tiba berakhir di titik awal? Lihat angka yang dimiliki Chenmo. Ada yang aneh. Apakah dia membunuh setiap monster di arena pertarungan? Itu apa yang sedang mereka diskusikan? Shicue ingin menjadi yang nomor 1, tapi dari ketiga negara gak ada yang memiliki itu. Saat ini mereka sedang berdebat satu sama lain. Saat ini mereka sedang menunggu kembalian si Chenmo. Mereka ingin bertanya kenapa bisa dia mendapatkan banyak inti monster. Kalau begitu, Chenmo gak boleh ada di sini. Kau terlambat. Aku merasakan Chenmo akan mendekat ke lokasi kita saat ini dengan kecepatan penuh. Hei, lihat, siapa yang ada di atas sana? Chenmo ada di sini. Hei, Letnan Chen, mereka memanfaatkan kami untuk memancing Anda untuk datang kemari. Teruslah membunuh para monster. Anda adalah satu-satunya harapan Tali saat ini. Jangan kemari, kau akan mati Chenmo. Kembalilah, ini adalah perintah. Chenmo hanya diam. Dengan cepat, Chenmo pun turun.
Gak ada satupun dari kalian akan mati, begitupun juga aku. Dalam hati Chen Mo, tapi aku gak bisa membunuh mereka sekaligus. Aku harus memberikan mereka kesempatan untuk kabur. Orang-orang ini bisa aku manfaatkan. Chen Mo berkata, dengarkan aku. Siapapun yang melintasi garis ini, mereka akan mati. Dalam hati mereka, dia nih ngeprank ya? Nggak, aku harus percaya dengan dia. Sombong banget sih dia. Dari mana dia bisa sepede itu? Mampus. Kita semua bakal mati nih. Tuh letnan sombong banget. Kita bisa jadi alasan utama tali kalah. Nah, sombong sekali kau. Tapi gertakanmu hanyalah omong kosong. Cepat, bunuh dia. Aku maju. Dia pun maju. Sudah aku bilang kan, siapapun yang melintasi garis ini, mereka akan mati. Mampus kau. Dengan sekali serangan, orang itu langsung tumbang, dibunuh oleh Chen Mo. Hah? Apa dia mati? Gerakan apa itu tadi? Orang besar itu mati. Bagaimana bisa? Aku meremehkan dia dan memprovokasinya. Aku telah membuat kesalahan besar. Letnan Chen sangat kuat sekali ya. Lei Xiao berkata, jangan terlalu senang dulu. Chen Mo hanya membunuh salah satu dari mereka. Apakah dia bisa membunuh mereka kalau mereka menyerang secara bersamaan? Tapi kan, itu lihat. Mereka mengirim pasukan elit mereka. Chen Mo, cepat kabur. Tali masih memiliki kesempatan menang kalau kau nggak tertangkap. Chen Mo, kalau kau tidak memprioritaskan negara kita, aku nggak peduli apa aku selamat atau enggak. Tali akan menghukummu kalau kau mati di sini. Kau ini siapa? Saya Najida menyuruhku. Apa yang harus aku lakukan? Hah? Berani sekali kau memalingkan pandanganmu. Api, serang! Mereka menyerang Chen Mo secara bersamaan. Tebasan cahaya, serang! Mereka semua maju secara bersamaan. Kalian ini nggak belajar ya? Kalian mana bersatu untuk mengalahkanku? Hantaman Heavenly Mortal. Bentuk ketiga, hantaman semesta. Dan mereka semua langsung dihempaskan, menggetarkan dunia hanya dengan sekali pukul. Hah? Gak mungkin. Berani sekali kau membunuh muridku. Kau akan mati. Akan kutunjukkan kekuatan sejati dari pedang ini. Excalibur. Scarab, serang dia. Si manusia hewan berkata, kami akan bertarung habis-habisan denganmu sampai mati. Sedangkan yang bawah, orang yang kanan, menggunakan skill tombak Azrael. Chen Mo berkata, wah, kalian semua mau pamer ya? Tapi nggak ada satupun dari kalian yang pantas dengan senjata kalian itu. Mampus kau. Chen Mo dengan mudah membunuh serangga kecil tadi. Hah? Loh, tombakku? Apa? Dan Chen Mo mengambil, mungkin intinya orang-orang itu senjatanya terlepas. Kalian bahkan nggak bisa memegang senjata kalian dengan benar. Kalian masih ingin bertarung, kecuali kau yang memakai jubah merah. Kau yang paling kuat. Kau masih ingin menunjukkan kemampuanmu padaku. Si manusia hewan berkata, kau menahan diri. Dasar brengsek. Sialan kau. Orang yang memegang pedang berkata, cukup, kita jadi buang-buang waktu bertarung dengan dia. Masih ada waktu tersisa sebelum kompetisi ini berakhir. Kita seharusnya mendapatkan inti lebih banyak lagi. Ayo kita pergi, kami juga ikut pergi. Dasar pengkhianat. Akhirnya mereka mundur. Dalam hati Chen Mo, kampret, aku terlalu banyak menggunakan energiku. Aku bisa dalam bahaya kalau si jubah merah itu menggunakan kekuatan aslinya. Untunglah mereka mundur. Kau nggak apa-apa Chen Mo? Apa kau terluka? Chen Mo menjawab, aku nggak apa-apa kok. Ayo kita cari tempat untuk istirahat dulu. Chen Mo pun beristirahat dan memulihkan energinya. Dalam hati Chen Mo, aku memulihkan kekuatanku hanya 1/3 aja. Kurasa itu akan cukup. Hailong berkata, kau udah bangun? Bagaimana keadaanmu? Jumlah inti dari setiap negara lain semakin terus meningkat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mereka mungkin aja bisa menyusul kita. Aku nggak apa-apa. Jangan khawatir tentang inti. Serahkan hal itu kepadaku. Kalian tetaplah bertahan. Kita akan bertemu lagi di jalan keluar. Baiklah. Terima kasih banyak. Semua pun pergi. 4 negara bertarung satu sama lain. Saat ini mereka bertindak dengan semau mereka. Kesempatan emas nih. Mereka mungkin belum mendapatkan banyak inti. Nah, ketemu satu nih. Hei, waspadalah. Bersiap untuk bertarung. Apa yang sedang kau lakukan di sini, ha? Tunggu dulu. Aku datang kemari ingin membuat penawaran aja kok. Penawaran. Nih, kau ingin inti kan? Nih, apa ini cukup? Oke, baiklah. Senang bekerja sama denganmu. Dalam hati Chen Mo, inilah kenapa aku gak ingin membunuh mereka. Aku bisa membuat penawaran dengan mereka agar mendapatkan batu arwah. Orang yang kiri berkata, gak kusangka dia gak peduli dengan nasib negaranya. Goblok banget tuh anak. Yang kanan berkata, tapi kita jadi untung. Posisi pertama akan jadi aman sekarang. Dan Chen Mo melakukan penukaran dengan orang lain juga. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Senang bekerja sama denganmu. Akhirnya aku bisa mendapatkan inti emas dengan cepat dengan batu jiwa sebanyak ini. Mujur gile. Sementara itu, seseorang berkata, kenapa tiba-tiba jumlah inti yang dimiliki setiap negara meningkat dengan cepat? Aku jadi khawatir. Kita nanti akan dapat urutan terakhir. Seorang lagi berkata, Cemo bilang, masalah inti kita serahkan aja padanya. Tapi kok kita nggak boleh menyerah. Pertarungan ini masih belum berakhir. Hailong berkata, Chang Chen ada benarnya. Kita nggak boleh bergantung dengan Chen Mo. Mari kita berburu beberapa monster. Hei, tunggu. Coba lihat deh alat kalian. Nah, kurasa sudah saatnya. Lalu Chen Mo mengambil inti monster yang tadi tuh yang menggunung. Aku penasaran, kalau aku membunuh setiap monster di arena pertandingan ini, apakah akan menjadi ajang pertandingan perdamaian terbaik jika aku lakukan? Waktu habis. Dan akhirnya mereka pun diteleport ke tempat semula. Kita kembali. Ayo periksa apakah semua orang lengkap. Dalam hati Chang He,
Syukurlah nggak ada yang hilang. Pak Chang, kita semua selamat. Chenmo, kerja bagus. Pak Chang, kita ada di urutan pertama. Semua berkat Chenmo. Dia juga pemain solo terbaik. Kerja bagus, semua kerja keras Chenmo. Kami hanya membantu aja. Changnya berkata, oh begitu ya. Chenmo berkata, Pak Chang, tapi tiba-tiba dipotong. Hei, terkutuk kau. Dia membodohi kita dan menyembunyikan semua inti dari kita. Dasar brengsek. Lalu 2 orang prajurit keluar membawa sebuah hadiah. Orang yang kiri berkata, selamat, Anda adalah kebanggaan Tali. Yang kanan berkata, ini adalah hadiah Anda karena telah meraih peringkat pertama kategori pemain solo terbaik. Hah? Apa ini? Ini adalah item berasal dari pilar batu. Dengan menggunakan benda itu, Anda berkesempatan keluar masuk dengan mudah ke arena Battlefield of Peace. Anda akan menemukan banyak kesempatan di sana ketika Anda cukup kuat. Untuk menjelajah lebih dalam, Anda bisa menggunakan ini untuk berpetualang di tempat itu. Semua bertanya, lebih dalam, ada cara untuk membuka arena Battlefield of Peace sendirian. Tapi kan pertandingan udah selesai sekarang. Dalam hati Chenmo, selama 2 hari di sana, aku nggak bisa menemukan petunjuk apapun. Prajurit itu berkata, ini adalah rahasia. Kita akan membicarakan hal ini lagi lebih lanjut jika Anda datang kemari. Chenmo merespon, ya sudah kalau begitu. Chenmo pun pergi. Lalu Chang He melihat ke arah Chenmo terus-terusan. Dia berkata, Chenmo memotong. Kenapa sih dari tadi ngeliatin aku? Bicaralah seperti bukan dirimu aja. Aku minta maaf, kau bekerja keras demi negara ini, tapi kami nggak bisa menyelamatkan keluargamu. Aku sungguh. Chang He-shan, apa yang kau bicarakan? Sekarang kita pergi ke makam leluhur Nangkong, Gunung Batu, wilayah Paima. Li Chang, seseorang berkata, ini semua salah Chenmo. Dia anak pembawa sial untuk keluarga kita. Seorang lagi berkata, sejak kapan dia menjadi seorang master dan dengan seenak jidatnya membunuh cucu dari keluarga lain, tapi dia masih belum tertangkap. Ayahnya berkata, bagaimana bisa Chenmo menjadi seorang master? Ibunya berkata, aku nggak tahu cerita lengkapnya. Yang aku tahu hanya identitasnya baru-baru ini. Kapan Nangkong Yu akan kembali? Baru beberapa hari yang lalu dia pergi setelah keluarga Chen. Dia pun kembali. Dia memburu semua anggota di keluarga Chen dan membuat mereka bertekuk lutut di hadapan makam leluhurnya. Sekarang dia ingin membunuh semua orang. Orang ini adalah Nangkong Yu, kepala master di Tali. Ya, dia berkata, Chenmo telah membunuh cucu dan penerusku dan menghancurkan seluruh keturunanku. Dan sekarang dia bersembunyi. Sekarang kalian akan mendapatkan karma dari dosa-dosa yang dia buat. Berlutut kau. Dalam hati si kakek, auranya begitu kuat. Gosipnya dia telah mencapai level Immortal Realm. Habis sudah seluruh keluarga Chen. Orang ini adalah kakek Chenmo, Chen Kuoliang, kepala dari keluarga Chen. Nah, ini kakek dari Chen ya, bukan kakek dari Li. Nangkong Yu berkata, sebagai kepala keluarga, kau telah gagal mendidik keturunanmu. Jadi sebagai balasannya, aku akan membunuhmu untuk cucuku yang terakhir. Tiba-tiba, bos, apa itu? Helikopter. Itu seseorang turun dari atas helikopter itu. Itu kan dia Master Chen. Dia di sini. Chenmo di sini. Chenmo, berhati-hatilah. Pria ini kuat. Mo, kau lompat dari helikopter. Hah? Dia benar-benar Master Chen. Dasar pembuat masalah. Dia nggak akan bisa menang melawan Nangkong Yu, sang master abadi. Aku minta maaf pada kalian semua karena kalian mengalami hal ini karena kesalahanku. Berani sekali kau menghina keluargaku. Aku akan merobek jiwamu sampai ke akarnya. Omong kosong. Kau telah membunuh pewarisku. Jadi aku akan membunuh seluruh anggota keluargamu. Selama 3 tahun, aku berlatih keras. Akhirnya aku bisa mencapai keinginanku dan menjadi master abadi pertama di negeri ini. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Rasakan ini. Nangkong Yu mengeluarkan sebuah serangan berbentuk telapak tangan. Dia sangat kuat. Apa dia manusia? Gak mungkin. Ini pasti efek CGI kan? Chenmo, kau akan mati. Seseorang berkata, seorang master abadi dapat mengatur sebuah alam. Ini bukan seni bela diri biasa. Jurus ini benar-benar di luar nalar. Gitu doang. Hancurlah. Hah? Kok bisa? Apa kekuatan Nangkong Yu itu lemah ya? Chenmo dengan mudah menahan serangannya. Chenmo berkata, kau ini baru aja memasuki tahap border dari alam immortal. Kau masih baru tingkat separuh dari alam immortal. Nangkong Yu merespon, tapi cukup untuk mengalahkanmu. Nangkong Yu langsung maju menyerang Chenmo. Tapi Chenmo langsung menghindar. Chenmo menendang ke arah Nangkong Yu, tapi Nangkong Yu berhasil menunduk dan menghindarinya. Hiya! Wah, Nangkong Yu sangat kuat sekali. Tapi Master Chen kelihatannya dia berumur 20 tahun. Tapi dia setara dengan Nangkong Yu. Ya nggak ada nggak mungkin sih di dunia ini. Lalu Chenmo melandaskan serangan ke Nangkong Yu. Nangkong Yu pun terhempas. Sialan, jangan sombong dulu kau. Dasar bajingan kecil, mampus kau. Nangkong Yu menggunakan skill cahaya api neraka untuk menyerang Chenmo. Tinju surgawi abadi bentuk pertama, pembelah gunung. Chenmo menyerang menggunakan skill pembelah gunung. Gak cuma berhasil menahan serangannya, dia menghempaskan Nangkong Yu. Bentuk kedua, pembelah sungai. Lalu Chenmo berhasil menyerangnya lagi dan berhasil menghempaskan Nangkong Yu. Rasakan ini, Universe Stopper. Chenmo berhasil mendaratkan serangannya dan Nangkong Yu nggak tersisa sedikit pun. Wah, terima kasih Tuhan, mau menang. Sekarang kita selamat. Lalu tiba-tiba, ini apa yang terjadi? Gempa bumi. Lalu muncul seperti angin atau aura-aura merah gitu. Aku bisa merasakan kekuatan penguasa alam. Inilah kekuatan Immortal Realm yang sebenarnya. Terima kasih ya sudah membantuku melepas segel ini. Aku nggak pernah merasa bergairah sebelumnya. Hari ini moodku sedang baik.
Sebaiknya kau siapkan kata-kata terakhir. Chen Mo membalas, simpan aja untuk dirimu sendiri. Lalu tiba-tiba Nang Kongyu di belakangnya. Kau menolak kebaikanku. Kalau begitu, aku akan memberikanmu kematian yang indah untukmu sebagai bentuk hormatku. Lalu dia berhasil menyerang Chen Mo. Sekali lagi, dia terus-terusan menghajar Chen Mo. Oh tidak, Chen Mo gak sebanding dengan dia. Ayolah, lakukan sesuatu dong. Chen Mo terus dihajar habis-habisan. Seseorang berkata, seorang ahli bela diri manapun gak akan bisa bertahan melawan seorang Immortal Realm. Master Chen lembek banget sih dalam kultivasi tingkat atas. Meski perbedaan kekuatannya kecil, pasti ada celah untuk memutar balikan kondisi. Lihatlah, jurus cahaya panasku dengan kekuatan Immortal Realm ini. Sekarang, pergilah kau ke neraka, terbakarlah menjadi abu. Kekuatan yang dimiliki oleh Master Immortal emang mengagumkan. Aku harus menggunakan jurus ini deh. Kau akan menjadi kelinci percobaan untuk pedangku. Jurus pedang agung. Lao Chen Mo memunculkan pedang surganya dan dia mencoba menahan serangannya dan menahan balik dan menyerang balik. Hah? Gak mungkin. Dan akhirnya kali ini Nang Kongyu benar-benar gak tersisa sedikit pun. Nang Kongyu mati. Hah? Apa dia menang? Dia menang. Chen Mo, Xiao Mo, kau benar-benar menang. Kakek, aku minta maaf karena kakek jadi mengalami hal ini. Aku janji gak akan melakukannya lagi. Aku percaya kepadamu. Kau gak perlu minta maaf. Ayahnya berkata, Chen Mo, Xiao Mo, meskipun gak ada hal buruk terjadi saat ini, kau harus bicara terus terang kepadaku ketika kita kembali. Ayah, aku akan menjelaskan semuanya kepada ayah. Sekarang kita pergi ke kediaman Li di kota Xia. Kepala keluarga Li sedang baca berita. Chen Mo telah menjadi seorang Master Immortal Realm saat berumur 20 tahun. Aku gak bisa membiarkan dia menjadi bertambah kuat. Sekarang dia adalah Master Immortal. Aku harus mempelajari ilmu bela diri kuno untuk mengurus dia. Sekarang kita pergi ke kediaman Chen di Yuyang. Ayahnya Chen Mo bertanya, dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Ternyata kakeknya Chen Mo ini yang bernama Chen Kuoliang sedang berjuang dari kanker liver stadium 4. Oh, sebenarnya kami sudah berusaha semampu kami. Aku sarankan buat beliau bahagia dan keceriaan untuk terakhir kalinya dalam hidupnya. Aku tahu ini akan terjadi. Jangan sedih, kematian akan selalu ada. Dalam hati Chen Mo, kakek emang meninggal karena kanker hati di kehidupanku sebelumnya. Tapi seharusnya itu akan terjadi beberapa tahun ke depan. Apa yang terjadi? Aku gak cukup kuat untuk memulihkan kesehatannya. Dan obat mujarab hanya berefek pada gejala saja. Aku harus cari jalan kesembuhan. Lalu di tengah malam, Chen Mo masuk ke kamar kakeknya. Kakek, belum tidur ya? Kakeknya menjawab, Xiao Mo, kau datang tepat waktu. Ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Aku tahu kok, kakek pasti ingin aku memimpin keluarga ini kan? Tapi aku nggak mau melakukan hal itu. Aku akan mencoba menyembuhkan kakek. Jadi kakek bisa terus menjadi kepala keluarga kita. Aku akan mengajari kakek tentang sisi naga langit. Kakek akan menjadi seorang kultivator. Lalu beberapa bulan kemudian, Chen Kuoliang telah melalui hidup dan mati dan banyak hal. Jadi dia mengambil latihan kultivator dengan sangat mudah. Hanya dalam sebulan, dia bisa menstabilkan Qi untuk kondisi tubuhnya. Namun muncul masalah baru bagi Chen Mo dan klannya. Kita melihat Chen Mo bertemu dengan Qin Sheng dan juga Qi Hao. Chen Mo bertanya, kenapa kalian membawa aku kemari? Qin Sheng menjawab, apa kau masih ingat Hu Yang Yu? Chen Mo merespon, tentu saja dong, dia itu kan teman sekelas kita. Tapi dia pindah ke sekolah lain setelah semester 7. Iya kan? Dia kembali loh, tapi dia akan keluar negeri segera setelah dia kembali untuk mengucapkan salam perpisahan kepada kita. Jadi kita membawamu kemari. Halo teman-teman, kita melihat wanita ini adalah Hu Yang Yu. Chen Mo bertanya, kau dari mana aja selama ini? Bahkan guru aja nggak tahu loh. Hu Yang Yu menjawab, maaf, aku menghilang tanpa ada kabar apapun. Lalu tiba-tiba, hei, beberapa orang preman menculik Meng Meng. Hu Yang Yu berkata, apa yang terjadi? Katakan semuanya. Wanita itu menjelaskan, kami berpapasan dengan beberapa orang pria saat kami keluar dari kamar mandi. Meng Meng meneriaki mereka ketika mereka mencoba menyentuh dia. Lalu dia diculik begitu aja. Yaudah, ayo kita cari mereka. Qin Sheng berkata, kita harus juga pergi. Chen Mo berkata, tentu saja, kita harus melakukan sesuatu karena kita adalah teman sekelas. Yang Yu bertanya, apakah ini tempatnya? Wanita yang kiri menjawab, benar, mereka menyeret Meng Meng ke dalam kamar ini. Lalu mereka masuk. Lepaskan Meng Meng sekarang, atau kalian akan merasakan akibatnya. Yang Yu, teman-teman, kalian ingin bergabung bersama kami? Orang ini adalah Liu Qicheng. Lepaskan dia. Aku benci dia karena dia mengolok diriku. Aku akan melepaskan dia kalau dia mau minta maaf atas tindakan kurang ajarnya itu. Yang Yu membalas, kau duluan yang cari masalah. Harusnya kau berterima kasih. Kami gak mau manggil polisi. Harusnya dia bersyukur dong, karena aku tertarik dengan dia. Malah mau menelpon polisi. Kurasa kalian gak punya kesempatan untuk melakukan tindakan kalian. Dalam hati Chen Mo, Hu Yang Yu, dia sepertinya menunjukkan rasa ingin membunuh. Lalu Chen Mo maju dan berkata, seorang ahli bela diri gak seharusnya mengganggu orang biasa. Liu Qicheng berkata, oh, kau bisa tahu kalau aku adalah seorang ahli bela diri, tapi aku gak merasakan energi Qi dalam dirimu. Ya iyalah, karena kau itu lemah. Berani sekali kau merendahkanku. Chen Mo berkata, basi banget. Ayo kita bertarung. Lepaskan dia kalau aku menang. Liu Qicheng merespon, hahaha, sombong sekali kau. Kalau kau kalah, apa yang akan kau lakukan? Itu gak akan pernah terjadi. Hahaha, bagus kalau begitu. Tempat ini terlalu sempit. Ayo kita lakukan di tempat lain. Oke lah, gasken. Cukup satu serangan aja cukup kok. Dasar congkak. Liu Qicheng langsung maju menyerang.
Membosankan sekali. Lao Chen mau menyerang balik dan Ciceng langsung terhempas. Gak mungkin, siapa kau? Seorang Master Inner Supreme gak perlu tahu akan hal itu. Meng berkata, "Makasih ya Chenmo, teman-teman, terima kasih banget karena sudah menolongku." Chenmo dilewatin. Dia berkata, "Loh, aku ini di sini loh." "Dah, semua baik-baik aja. Ayo kita kembali." "Iya, ayo pulang." Dalam hati Cinceng, "Brengsek kau. Awas ya, kalau aku kembali nanti akan kubuat kau membayar atas semua perbuatanmu." "Ya udah, cukup untuk hari ini. Hati-hati di jalan ya." "Dah, jangan lupa kasih kabar ke aku ya." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!